Oke, selanjutnya ada meiosis. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini ada banyak prosesnya. Proses pembelahan meiosisnya sendiri terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sebelum pembelahan meiosis ini berlangsung, ada yang namanya persiapan pembelahan atau interfase. Sekarang, yuk belajar lebih lanjut tentang tahapan meiosis. Coba lihat diagram berikut ini. Pembelahan meiosis diawali dengan penggandaan materi genetik sel induk. Pada tahapan interfase, sel induk ini bersifat diploid atau 2N. Jadi, satu selnya memiliki 2 set kromosom atau sepasang kromosom homolog. Masing-masing kromosom homolog ini akan mengalami penggandaan sehingga nantinya akan memiliki 2 kromatit seperti ini. Tapi perlu diingat ya, selama interfase materi genetik masih belum terkondensasi membentuk kromosom. Hanya saja pada diagram ini materi genetik digambarkan dalam bentuk kromosom untuk memudahkan penggambaran agar lebih sederhana. Profase adalah tahap pertama mitosis, yaitu pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur X sehingga lebih terlihat di bawah mikroskop. Struktur X terbentuk dari 2 kromatid yang disatukan oleh sentrosom. Metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromor, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Proses selanjutnya bernama anafase 2. Pada fase anafase 2 terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Telofase 2. Sekarang kita sudah sampai di fase terakhir. Fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap terakhir, pasti ada hasilnya kan? Hasilnya adalah 4 sel anak. Ingat ya, bukan 2 tapi 4, seperti kamu dan dia yang maunya berdua terus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.